Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan melanjutkan kompetensi dasar KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Indikator pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi ciri objek tujuan dan isi teks deskripsi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Yang ketiga, mendaftarkan ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah membaca teks deskripsi, yang pertama, Ananda mampu menjelaskan ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi dengan tepat. Yang kedua, Ananda mampu mengidentifikasi jenis teks deskripsi dengan tepat. Yang ketiga, Ananda mampu mendaftarkan ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi dengan tepat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ananda diminta untuk membaca sebuah teks deskripsi dan mampu menyimpulkan teks deskripsi. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama apa yang dimaksud dengan teks deskripsi ya. Masih ingatkah dengan contoh teks deskripsi kolam berenang AJM? Nah, Ananda tentu dapat menyimpulkan pengertian teks deskripsi. Mari kita simpulkan bersama. Teks deskripsi merupakan tulisan yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau orang secara rinci dan konkret sehingga pembaca akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama ciri objek, kedua ciri tujuan, yang ketiga ciri isi, dan yang keempat ciri dari segi penggunaan bahasa. Ciri objek terbagi dua, yang pertama bersifat khusus, yang kedua bersifat personal. Ciri ini tergambar pada judul yang berisi si Bagas kucingku. Nah, tentu saja hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas ini kemungkinan memiliki sifat yang berbeda dengan kucing-kucing yang lainnya. Demikian juga ibuku kebanggaanku. Nah, tentu saja dalam mendeskripsikan ibu, tentu kita memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat kita sendiri. Nah, berbeda juga dengan ibu dari pendapat penulis lainnya. Ciri tujuan teks deskripsi ada dua. Yang pertama, menggambarkan objek atau kondisi secara nyata sehingga pembaca dapat merasakan objek atau kondisi yang dialami penulis. Yang kedua, tujuannya secara tidak langsung, teks ini mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang-orang tertentu. Ciri isi teks deskripsi terbagi tiga. Yang pertama, diperincikan menjadi perincian bagian-bagian objek. Nah, dalam hal ini, kita lihat saja kalau kita akan melukiskan atau mendeskripsikan tentang sekolah. Nah, salah satunya, bagian-bagian yang akan kita deskripsikan adalah lokalnya. Nah, lokal dalam sekolah itu ada berapa ruangan? Kemudian yang kedua, isi teks deskripsi itu menggambarkan secara konkret atau nyata. Nah, jika kita akan menggambarkan wisata yang indah, tentu saja kita akan menjabarkan indahnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, isi teks deskripsi itu bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, ibuku yang tangguh. Ciri dari segi penggunaan bahasa pada teks deskripsi terbagi 5. Yang pertama, kata khusus untuk mengkonkretkan. Yang kedua, kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang ketiga, kata sinonim dengan emosi kuat. Yang keempat, majas untuk melukiskan secara konkret. Yang kelima, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kita bahas satu persatu tentang ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama,
Penggunaan kata khusus untuk mengkonkretkan. Kata umumnya adalah warna. Seperti yang kita ketahui, warna itu kata khususnya banyak. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah kata baik. Nah, baik itu meliputi kata khusus ramah, lemah lembut, sopan, santun. Jadi cakupannya luas kalau kata baik. Ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapapun. Nah, kita lihat yang dicetak tebal. Ibuku orang yang sangat baik. Di sini perlu digarisbawahi kata sangat baik. Nah, dalam hal ini dijabarkan dalam kalimat berikutnya. Dia berusaha menolong semua orang. Jadi kata menolong merupakan sifat ibu yang sangat baik. Kemudian kalimat berikutnya, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapapun. Ada kata ramah dan tutur katanya lembut. Nah, yang ditulis dalam bentuk kalimat ini merupakan perincian dari ibu yang memiliki sifat sangat baik. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kata sinonim dengan emosi kuat. Ingat, sinonim itu berarti persamaan kata. Nah, kita lihat kata indah. Jika diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat, ada kata elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang keempat, majas untuk melugiskan secara konkret. Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan efek tertentu. Contoh, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Yang kedua, hamparan laut biru Tosca seperti permadani indah yang terbentang luas. Yang digarisbawahi itu merupakan majas. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Ingat, panca indera itu meliputi penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba. Namun, dalam teks deskripsi, penginderaan yang digunakan ada 3, penglihatan, pendengaran, dan perasa. Contoh, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkup seluruh tubuh. Nah, penginderaan yang digunakan di sini adalah penginderaan perasa. Hal tersebut kita lihat di kata yang digarisbawahi, rasa hangat, berarti ini bisa kita rasa. Lembutnya, ini juga kita rasa. Contoh yang kedua, kulit ibuku sawo matang khas wanita Jawa. Penginderaan yang kita gunakan adalah penglihatan. Di sini sudah sangat jelas, yang digarisbawahi ini adalah bisa kita lihat, kulit ibuku sawo matang. Yang ketiga, aransemen lagu-lagu daerah itu sangat syahdu, membuat penonton semakin terpesona. Nah, penginderaan yang kita gunakan di sini adalah pendengaran. Nah, hal tersebut dapat kita lihat yang di kalimat yang digarisbawahi. Aransemen lagu-lagu daerah itu sangat syahdu. Berarti ini menandakan penginderaan yang kita gunakan adalah penginderaan pendengaran. Jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya terbagi 2. Yang pertama, teks deskripsi itu berdiri sendiri. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. Bisa terdapat dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Ananda pernah dengar tidak
lagu Ayah karya Ebit G. Ade. Di dalam lirik-lirik lagu tersebut, sang penulis atau pencipta menggambarkan sosok seorang ayah. Jika kita lihat dan kutip kalimatnya, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan, bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, ini kurus dan terbungkuk. Nah, di sini berarti menggambarkan sosok seorang ayah itu yang pekerja keras pada zaman mudanya untuk menghidupi keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, usia ayah tersebut sudah tua, maka menjadi bukti kerja keras yang selama ini ia lakukan untuk menghidupi keluarganya. Nah, untuk pemateri kali ini sampai di sini kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.